You're listening to Oncle Jazz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi yaitu tentang agribisnis dan kewirausahaan. Kami kelompok 1 beranggota 8 orang, yaitu dengan saya sendiri, Najma Musyafa Hanifa dengan BP 2040. Penerkan saya Marifatul Faria dengan BP 1039. Saya Irna Kurendari Siregar dengan NIM 241024-2008. Saya Tiara Tridukina dengan BP 1021. Saya Nazar 5 dengan BP 2042. Saya Riti Cantika dengan nomor BP 1003. Saya Yola Saptika dengan BP 2025. Saya Kaila Yundani Ibrahim dengan BP 241024-53. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian agribisnis. Agribisnis adalah sistem atau rangkaian usaha atau bisnis-bisnis mulai dari usaha pengadaan sarana produksi pertanian, usaha tani, usaha pasca panen, usaha sortasi, penyimpanan dan pengemasan produksi pertanian, usaha industri pengolahan produksi pertanian, dan berbagai usaha pengantar produksi atau berbasis pertanian sampai ke konsumen, serta sejumlah kegiatan penunjang yang melayani sistem rangkaian usaha itu, seperti lembaga pelayanan pembiayaan, lembaga pelayanan informasi, dan lembaga pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang terkait. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dalam agribisnis. Dalam penjelasan kali ini saya akan menjelaskan 3 ruang lingkup agribisnis. Yang pertama yaitu sektor masukan atau input. Sektor ini untuk menyediakan perbekalan kepada pengusaha tani agar dapat memproduksi hasil tanaman dan ternak. Yang termasuk dalam komoditas ini yaitu bibit, makanan ternak, pupuk, bahan kimia, mesin pertanian, bahan bakar, dan perbekalan lainnya. Sektor yang kedua yaitu sektor usaha tani. Sektor ini mengatur kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer, termasuk usaha tani, tanaman pangan dan hortikultura, usaha tani tanaman obat-obatan, usaha tani perkebunan, dan usaha tani peternakan, usaha perikanan, dan usaha kehutanan. Yang ketiga yaitu sektor keluaran atau output. Sektor ini dibagi ke dalam 3 subsistem agribisnis. Selanjutnya yaitu sektor keluaran atau output. Sektor keluaran dapat merujuk pada sektor pertanian dan agribisnis. Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang utama di negara-negara berkembang. Sedangkan agribisnis adalah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang berkaitan, yang dimana subsistemnya ada 3. Yang pertama yaitu subsistem pengolahan, yang dimana subsistem ini dalam agribisnis berfungsi untuk mengubah produk primer menjadi produk setengah jadi atau jadi. Subsistem ini merupakan bagian dari subsistem hilir atau subsistem pengolahan dan pemasaran. Yang kedua yaitu subsistem pemasaran, yang dimana merupakan bagian dari sistem informasi pemasaran untuk mengolah atau mengatur data pemasaran. Subsistem pemasaran dapat membantu perusahaan dalam berbagai kegiatan pemasaran, seperti riset pemasaran, promosi, dan penetapan harga. Dan yang terakhir yaitu subsistem distribusi, yang dimana subsistem ini merupakan bagian dari sistem distribusi yang mengatur dan mengirimkan produk dari produsen ke konsumen akhir. Subsistem distribusi ini berfungsi untuk mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Saya akan melanjutkan tentang apa itu pembangunan agribisnis. Pembangunan agribisnis adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan
dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor pertanian. Agribisnis mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang terkait dengan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian. Adapun pembangunan agribisnis dan kewirausahaan dapat memberikan banyak manfaat, antara lain yaitu pertama, meningkatkan pendapatan petani. Dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian, petani dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Membangun agribisnis dan kewirausahaan dapat menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian dan sektor terkait lainnya. Ketiga, meningkatkan ketahanan pangan. Dengan meningkatkan produksi pertanian, ketersediaan pangan dapat terjamin dan meningkatkan daya saing bangsa. Sektor pertanian yang maju dan berdaya saing dapat meningkatkan daya saing bangsa di pasar global. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tantangan pembangunan agribisnis. Pertama yaitu ada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini juga dapat mempengaruhi produktivitas pertanian. Akibatnya itu ada seperti gagal panen dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada ketersediaan lahan. Nah, lahan pertanian semakin berkurang akibat adanya alih fungsi lahan. Jadi para petani agak sedikit kesulitan untuk menghasilkan banyak produk. Selanjutnya ada ketersediaan air. Nah, ketersediaan air untuk irigasi juga semakin terbatas. Jadinya para petani kesulitan untuk mendapatkan sumber air untuk tanaman mereka. Selanjutnya ada infrastruktur. Infrastruktur pertanian yang belum memadai dapat menghambat produksi dan pemasaran produk pertanian. Nah, jadi akibatnya dia akan menghambat pemasaran dari produk yang dihasilkan oleh petani-petani. Selanjutnya yaitu ada modal. Nah, petani dan wirausahawan juga seringkali keterbatasan atau kesulitan mendapatkan modal. Akibatnya mereka juga sulit untuk mengembangkan usaha mereka sendiri. Cukup, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan, proses, dan perilaku individu atau kelompok dalam menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha atau bisnis dengan mengambil risiko yang terkait dengan tujuan untuk mencapai kesuksesan, pertumbuhan, dan keuntungan. Kewirausahaan melibatkan beberapa aspek seperti inovasi, kreatif, mengambil risiko, pengelolaan sumber daya, pengembangan strategi, pengelolaan keuangan, dan pengembangan tim. Kewirausahaan dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti yang pertama bisnis, yaitu menciptakan dan mengembangkan usaha atau bisnis yang sukses. Yang kedua, sosial, yaitu menciptakan dan mengembangkan program atau proyek yang berdampak sosial. Yang ketiga, teknologi, yaitu menciptakan dan mengembangkan teknologi yang inovatif dan berdampak pada masyarakat. Hubungan agribisnis dan kewirausahaan. Hubungan antara agribisnis dan kewirausahaan sangat erat. Wirausahawan dapat berperan penting dalam mengembangkan agribisnis. Mereka dapat menciptakan produk baru, mengembangkan metode produksi yang lebih efisien, dan memasarkan produk pertanian secara lebih efektif. Adapun beberapa contoh bagaimana kewirausahaan dapat diterapkan dalam agribisnis. Yang pertama yaitu pengembangan produk baru. Wirausahawan dapat menciptakan produk pertanian olahan yang inovatif, seperti keripik sayur, selai buah, atau minuman herbal. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi produksi. Wirausahawan dapat mengembangkan metode produksi yang lebih efisien, seperti penggunaan teknologi pertanian modern atau sistem irigasi tetes. Pada materi kali ini, kami dari kelompok 1 mengangkat studi kasus dari salah satu kampus negeri, yaitu tim PKN dari Universitas Negeri Padang yang diketuai oleh Amanda Elza Pratiwi. Tim mereka meluncurkan sebuah program bernama Agribisnis Integratif Talas, di mana tim ini tidak hanya menunjukkan inovasi dalam mengoptimasi komoditas pangan, namun juga memberdayakan para ibu di Kepulauan Mentawai untuk melakukan kegiatan wirausaha. Baiklah, di Kepulauan Mentawai ini juga dia telah dihadapi oleh beberapa tantangan, yaitu terisolasi dari pusat ekonomi, akses terbatas ke sumber daya, dan minimnya peluang pekerjaan. Sehingga membuat masyarakat di wilayah ini menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan taraf hidup mereka.
Baiklah, dilansir dari unp.ac.id, program ini juga berawal dari pengalaman salah satu mahasiswa UNP yaitu Randy Prayoga yang melihat adanya potensi komoditas talas yang melimpah di Kepulauan Mentawai tersebut. Mulai dari persiapan hingga pemasaran, tim PKM UNP hadir untuk memberikan panduan dan dukungan. Bukan hanya memberikan pelatihan praktis pada ibu-ibu, tetapi juga menciptakan ikatan yang kuat antara mahasiswa dan masyarakat lokal. Hasil dari program ini sangat mengesankan. Ibu-ibu di Sipora Utara tidak hanya berhasil mengembangkan keahlian dalam mengoptimasi tanaman talas, tetapi juga berhasil mencapai tahap untuk memasarkan produk olahan talas dengan kreativitas produk baru. Berbagai produk dari talas, mulai dari makanan ringan hingga tepung, telah dikemas menjadi sebuah produk yang siap untuk dipasarkan. Ini bukan hanya membantu meningkatkan pendapatan ibu-ibu, tetapi juga menginspirasi semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda. Program agribisnis talas telah membuka pintu baru bagi pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Mentawai. Ini adalah contoh inspiratif dari generasi muda Sumbar tentang bagaimana inovasi dalam mengoptimalkan komoditas pangan lokal dan semangat berwirausaha. Sekian materi dari kelompok 1 yaitu tentang agribisnis dan kewirausahaan. Semoga materi kami bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri dengan wassalamualaikum